Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dania dengan NIM 1020224001118 dari kelas SI 4803. Di sini saya akan membuat video laporan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sistem Basis Data. Pada bab 1, saya akan membahas IRD yang saya buat. IRD yang saya buat ada 6 entitas. Entitas pertama bernama pasien 118. Atributnya ada ID pasien sebagai primary key, jenis kelamin, nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Lalu di sini ada transaksi 118, mempunyai atribut ID transaksi sebagai primary key, waktu transaksi, ID pasien sebagai foreign key, dan total pembayaran. Lalu di sini ada entitas detail transaksi 118 mempunyai atribut ID detail sebagai primary key, ID layanan sebagai foreign key, jumlah, ID transaksi sebagai foreign key, dan subtotal. Lalu di sini ada layanan 118 mempunyai atribut ID layanan sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama layanan, ID unit sebagai foreign key, dan juga biaya. Lalu di sini ada kategori 118 mempunyai atribut ID kategori sebagai primary key, nama kategori, dan deskripsi. Lalu di sini ada entitas bernama unit 118 memiliki atribut ID unit sebagai primary key, nama unit, dan juga lokasi. Untuk relasinya, pasien 118 melakukan transaksi 118, relasinya one to many, yang artinya satu pasien dapat melakukan banyak transaksi, tetapi transaksi hanya dilakukan oleh satu pasien. Lalu, relasi antara transaksi dan detail transaksi, yaitu satu transaksi dapat memiliki banyak rincian layanan atau item, tetapi setiap rincian transaksi hanya terkait dengan satu transaksi. Lalu untuk relasi detail transaksi dan layanan, yaitu many to one, yang artinya setiap rincian transaksi terkait dengan satu layanan, tetapi setiap layanan dapat muncul dalam banyak rincian transaksi. Untuk relasi antara layanan dan unit, yaitu many to one, yang artinya setiap layanan disediakan oleh satu unit rumah sakit, tetapi satu unit dapat menyediakan banyak layanan. Selanjutnya, relasi antara layanan dan kategori yaitu many to one, yang artinya setiap layanan termasuk dalam suatu kategori, tetapi satu kategori dapat memiliki banyak layanan. Selanjutnya pada bab 2, yaitu relational model. Relational model ini merepresentasikan struktur data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi. Setiap tabel merepresentasikan sebuah entitas atau relasi dari IRD, dan setiap kolom dalam tabel merepresentasikan atribut dari entitas atau relasi tersebut. Nah, untuk tabel pasien 118, tabel ini merepresentasikan entitas pasien. Mempunyai atribut ID pasien merupakan primary key yang secara unik mengidentifikasi setiap pasien. Lalu kolom-kolom lainnya seperti nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan juga nomor telepon adalah atribut-atribut dari entitas pasien. Selanjutnya ada tabel transaksi 118. Tabel ini merepresentasikan entitas transaksi. ID transaksi merupakan primary key. ID pasien merupakan foreign key yang merujuk ke kolom ID pasien pada tabel pasien 118. Ini menunjukkan hubungan one to many antara pasien dan transaksi, di mana seorang pasien dapat memiliki banyak transaksi. Kolom-kolom lainnya yaitu
waktu transaksi, dan total pembayaran adalah atribut-atribut dari entitas transaksi. Selanjutnya di sini ada tabel detail transaksi 118, ID detail sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key dari tabel transaksi 118, lalu ada ID layanan sebagai foreign key dari tabel layanan 118, lalu ada jumlah dan subtotal itu sebagai atribut detail transaksi 118. Lalu di sini ada tabel layanan 118, ada ID layanan sebagai primary key, ID kategori foreign key dari tabel kategori 118, lalu ID unit sebagai foreign key dari tabel unit 118, lalu ada nama layanan dan juga biaya. Itu merupakan atribut dari layanan 118. Lalu di sini ada tabel kategori 118, ada ID kategori sebagai primary key, nama kategori, dan juga deskripsi. Itu atribut. Lalu di sini ada unit. Lalu di sini ada tabel unit 118, ID unit sebagai primary key, nama unit, dan juga lokasi. Itu adalah atribut dari unit 118. Lalu pada bab 3, saya akan membahas DDL dan DML. DDL adalah Data Definition Language, yaitu perintah untuk membuat dan mengubah struktur basis data seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Pada DDL, saya membuat create, yaitu perintah untuk membuat. Saya di sini membuat database, query-nya yaitu create database, dan masukkan nama database yang kalian mau. Selanjutnya, saya menggunakan query create untuk membuat tabel. Query yang pertama yaitu use nama database yang tadi kita buat. Lalu, di sini saya membuat tabelnya ada 6 tabel. Untuk query create table, yaitu create table, masukkan nama tabel yang kalian mau, lalu masukkan data-datanya, dan juga tipe datanya. Lalu, tentukan primary key dan juga foreign key-nya. Lalu pada DDL juga saya membuat query alter untuk tabel alter sendiri, yaitu untuk mengubah. Pada query pertama, seperti biasa, kita menggunakan database yang tadi kita buat. Lalu di sini alter table pasien 118. Ini untuk mengubah struktur tabel bernama pasien 118. Lalu ada add column. Di sini untuk menambahkan kolom baru bernama nomor BPJS dengan tipe data varchar. Lalu di sini ada modify untuk memodifikasi kolom jenis kelamin pada tabel pasien 118, tipe datanya diubah menjadi varchar. Di sini ada drop column untuk menghapus kolom bernama alamat. Lalu di sini ada dash pasien 118 untuk menampilkan deskripsi struktur tabel pasien 118. Nah, ini hasil dari dash pasien 118. Lalu di sini juga ada drop sendiri, yaitu artinya menghapus. Yang pertama, kita akan drop table. Query pertama selalu menggunakan database yang tadi kita buat. Drop table, artinya kita akan menghapus table bernama pasien 118. So table, untuk menampilkan tables yang ada pada database yang kita pilih. Lalu, saya juga menggunakan drop untuk database. Query pertama selalu menggunakan
database yang kita buat, lalu drop database, lalu masukkan database yang mau kita hapus, lalu show databases untuk menampilkan database. Lalu di sini ada DML. DML sendiri adalah Data Manipulation Language, perintah untuk mengelola data di dalam basis data. Yang pertama di sini ada insert untuk memasukkan data ke dalam tabel yang telah saya buat tadi. Untuk query-nya sendiri yaitu use database yang telah saya buat, lalu insert into table yang mau kita tuju, lalu values, dan masukkan data yang mau kita masukkan. Selanjutnya di sini ada select, yaitu mengambil data. Di sini saya menggunakan select untuk menampilkan total pendapatan berdasarkan kategori layanan. Untuk query-nya sendiri, yang pertama selalu diawali dengan menggunakan database yang telah saya buat, lalu select titik nama kategori sum dt titik subtotal as total pendapatan. Select yaitu memilih dua kolom untuk ditampilkan, lalu titik nama kategori yaitu nama kategori layanan dari tabel kategori 118 alias K. Lalu sum dt titik subtotal as total pendapatan yaitu menghitung total dari kolom subtotal di tabel detail transaksi alias DT dan memberikan alias nama kolom hasil perhitungan menjadi total pendapatan. Lalu ada from detail transaksi 118DT yang artinya menentukan tabel utama yang digunakan yaitu detail transaksi 118 dan memberikan alias DT untuk memudahkan penulisan selanjutnya. Lalu di sini ada join layanan 118 L on dt.id layanan sama dengan L.id layanan, yang artinya menggabungkan tabel detail transaksi 118 DT dengan tabel layanan 118 L berdasarkan kesamaan nilai pada kolom ID layanan di kedua tabel. Lalu di sini ada join kategori 118 K on L titik ID kategori sama dengan K titik ID kategori, yang artinya menggabungkan tabel hasil penggabungan sebelumnya dengan tabel kategori 118 alias K berdasarkan kesamaan nilai pada kolom ID kategori di tabel layanan 118 alias L dan ID kategori di tabel kategori 118 alias K. Ini menghubungkan detail transaksi ke layanan dan akhirnya ke kategori layanan. Lalu di sini ada group by K titik nama kategori, yang artinya mengelompokkan baris-baris hasil penggabungan berdasarkan nilai yang sama pada kolom nama kategori. Fungsi agregasi sum kemudian dihitung untuk setiap kolom kategori. Dan setelah query-nya dikirim, ini dia hasilnya. Selanjutnya, pada bab 4 yaitu normalisasi. Yang pertama ada UNF. UNF adalah bentuk tabel yang belum dinormalisasi, di mana tabel dapat mengandung multivalued attribute atau atribut bernilai banyak. Untuk mencapai 1NF, kita harus menghilangkan multivalued attribute dengan membuat setiap baris memiliki nilai atomik. Dan ini adalah hasil dari normalisasi tahap pertama. Pada tahap normalisasi pertama, multivalued attribute sudah dihilangkan. Sebelum melanjutkan ke 2NF, perlu mengidentifikasi ketergantungan fungsional, yaitu seperti ID pasien, nama pasien, dan waktu transaksi bergantung pada ID transaksi, nama pasien bergantung pada ID pasien, nama layanan, biaya layanan tergantung pada ID layanan, lalu jumlah total
bergantung pada ID transaksi dan ID layanan. Lalu untuk total, bergantung pada jumlah dan biaya layanan. Total sendiri didapat dari jumlah dikali biaya layanan. Setelah normalisasi tahap pertama selesai, selanjutnya pada tahap normalisasi kedua, semua atribut non-kunci sudah bergantung secara fungsional pada seluruh kunci primer. Untuk mencapai 3NF, kita perlu mengidentifikasi ketergantungan transitif, yaitu ID transaksi. Jumlah bergantung pada ID transaksi dan ID layanan, biaya layanan bergantung pada ID layanan, total bergantung pada jumlah dan biaya layanan. Lalu ini adalah hasil dari normalisasi tahap kedua. Nah, ketergantungan transitif sudah dihilangkan. Pada tahap ketiga, normalisasi yaitu kolom total dihapus karena dapat dihitung dari jumlah dikali biaya layanan. Sekian untuk penjelasan hasil laporan yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.